Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad ya. Zadul Ma'ad tentang sirah Rasulullah SAW. Terakhir kita membahas tentang bagaimana petunjuk Rasulullah dalam hal memperlakukan atau bersikap tentang kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah. Bagaimana beliau memperlakukan orang kafir, bagaimana beliau memperlakukan orang munafik, bagaimana beliau memperlakukan orang-orang Islam, dan lain-lain sebagainya. Untuk orang kafir memang dibagi dua, ada kafir damai, kafir musalim ya, yang itu dibagi tiga, ada muahid, musta'man, dan zimmi. Ada kafir yang harbi, yaitu kafir yang musuh. Dan kedua kelompok kafir ini diperlakukan berbeda. Kalau untuk kafir musalim yang damai, itu beliau sama memperlakukan seperti orang Islam. Dijaga kehormatannya, dijaga tumpah darahnya, dijaga harta benda dan propertinya. Kalau untuk kafir harbi, beliau melawannya dengan jihad, baik itu kafir dari kalangan musyrikin atau kafir dari kalangan ahli kitab. Jika kafir itu kafir harbi, maka beliau menghadapinya dengan senjata. Tapi kalau kafirnya itu kafir musalim atau damai, yang tiga kelompok tadi yang disebutkan, maka beliau melakukan seperti halnya orang-orang Islam. Pernah kita bahas secara rinci sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana sallallahu alaihi wasallam beliau ya memperlakukan orang munafik. Wa amma siratuhu fil munafiqin fa innahu umira an yaqbala minhum ala niyatahum. Terkait orang-orang munafik, maka beliau diperintahkan untuk menerima mereka secara lahiriah seperti orang Islam. Jadi secara zahirnya, secara apa namanya ya, lahiriah atau zahir ya, zahir udah bahasa kita ya, zahir ya. Jadi zahirnya mereka diterima sebagaimana muslim apa adanya. Wa ayyujahidahum bil ilmi wal hujjati, dan memperlakukan mereka itu adalah dengan menegakkan hujah. Jadi mengalahkan argumen mereka, mematahkan argumen mereka, dan menundukkan mereka dengan ilmu dan hujah. Makanya di dalam surat Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikina wagluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya Muhammad, wahai Muhammad, jahidi, lawanlah orang-orang kafir, maksud kafir yang harbi, yang kafir yang rese, ya, kafir yang jahat, kafir yang zalim, yang jahat. Wal munafikin, dan adapun orang-orang munafik, wagluz alaihim, maka bersikaplah tegas. Tegas di situ artinya tegakkan hujah. Ini repotnya melawan orang munafik. Orang munafik itu dilawannya dengan ilmu dan argumen. Perang pemikiran, dia tidak bisa dilawan dengan fisik karena secara wujud nyata ada di sekitar kita. Orang munafik itu hidup di sekitar kita, kemudian bergaul dengan kita dan tidak menunjukkan perbedaan apa-apa. Hanya saja memang ciri-ciri tandanya sudah Rasul beritakan. Kemarin kita bahas ya, Al-Quran memberi sekurang-kurangnya ada 3 atau 4 ciri. Yang pertama, muzabzabina baina zalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik bermuka dua. Zul wajhain, bermuka dua.
kesini bilang A, kesini bilang B. Itu ciri orang munafik dalam Al-Quran. Muzabzabin, muzabzab, tepungguh, tidak jelas, tidak ajak posisinya. La ilaha ula teka dia, wa la ilaha ula teka itu. Jadi orang munafik itu selalu mencari selamat. Di lingkungan orang kafir mereka nyari selamat, di lingkungan orang Islam mereka nyari selamat. Muzabzab baina dzalik. Kemudian ciri yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu malas melakukan sholat, malas melakukan sholat. Wa asyaddu sholati alal munafikin sholatu subhi wa sholatul isya'i. Dan sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Paling berat mereka. Baik sholat pribadi, sholat munfarid maupun sholat berjamaah. Oh, naon eta? Juga meriam atau lodong, lodong. Ciri yang ketiga, yura'unan nas. Kalaupun mereka sholat atau beribadah, itu motivasinya ingin dilihat, riya. Yura'unan nas, motivasinya riya. Dan yang keempat, ciri munafikin dalam Al-Quran adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sangat sedikit sekali zikirnya kepada Allah. Ya, jadi kalau kita punya 4 ciri ini, waspada. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dalam diri kita. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha illallah wa la ilaha illa. Idza qamu ila sholati qamu kusala, yura'una an-nas wa yadhkuruna illa. Dan wala yazkurullah illa qalila. Tidak puguh, tidak punya prinsip, kesana ikut. Non bahasa Sunda teh. Cula-culu. Kalau bahasa Arab itu ima'ah. Imah itu kumah angin. Rekad itu, rekad dia, kayak itu kan itu tidak punya loyalitas, tidak punya prinsip, tidak punya kemantepan di dalam keimanan mereka. Elodan. Bahasa Arab itu ima'ah. Makanya ada hadis Nabi, la takun imma'atan, jangan jadi orang imma'ah. Kaditu ngeong, kadia ngeong. Imma'ah, mawa'a, mengeong, kadia ngeong. Aung, dua-duanya. La takun imma'atan, jangan jadi orang imma'ah. In ahsanan nas ahsantu, kalau orang baik, aku pun baik. Wa in asa'an nas asa'tu, kalau orang buruk, ya aku pun milu buruk. Kumaha hadena we. Orang tidak punya prinsip. Tetapi orang beriman adalah in ahsanan nas ahsantu, kalau orang-orang baik, aku baik. Kalau orang-orang buruk, aku tetap baik. Nah, itu larangan menjadi imma'ah. Jangan punya mental imma'ah. Imma'ah itu kadia ngeong, mengeong ya. Bahasa kucing itu kan mengeong, mawayu, mengeong. La takun imma'atan. Karena nanti di hisab kubur juga orang ima'ah itu nggak punya jawaban. Ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat, madza arabta bihadzal rajul? Au ma adraka bihadzal rajul? Apa yang kau kenal dari orang ini? Rasulullah ditampilkan. Fa ammal mu'min, adapun orang beriman, dia akan mengatakan innahu Muhammadun ibnu Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman nabihi wa taba'nah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, kami mengimaninya dan kami mengikuti syariatnya. Orang beriman begitu. Lalu Allah katakan 6 solehan, tidurlah dengan nyenyak di alam kuburmu ini sampai hari kiamat. Naumatal aris, bagaikan tidur pengantin. Orang beriman di alam kubur itu sejenak dan sesaat, bagai tidurnya pengantin. Tidur pengantin itu sebentar. Baru bangun 9, tahu-tahu udah subuh lah, subuh. Pengantin itu cepat tidurnya. Tapi kalau tidurnya jomblo, wallah alam. Aduh, gulang gulisah. Gede-bulu ka dia, gede-bulu ka dia. Ay, gede-bulu ka handap sekalian.
hudang teu aya toeleun, kakaratak teu aya nu nyiapkeun, kemana Indomie mah aya buah gitu teh. Seripuh kana mah. Seripuh. Nah, orang beriman yang lolos dengan pertanyaan kubur, su'alul qabri, itu malaikat mengatakan padanya, naum solihan, tidurlah dengan nyenyak. Dan kita tahu Pak, Nabi Adam itu 7.000 tahun yang lalu sudah di alam kubur. Kita sekarang baru hidup 40 tahun, 50 tahun. Artinya apa? Alam kubur itu lebih lama dari alam dunia. Alam kubur lebih lama dari Nabi Nuh itu 5.000 tahun, sampai sekarang masih di alam kubur. Begitu juga musuh-musuhnya. Fir'aun itu sudah ribuan tahun di alam kuburnya. Dan belum beres urusan. Sekali lagi, alam kubur itu lebih lama dari alam dunia. Jangan yang jauh-jauh lah. Karuhun orang, aki orang mungkin sudah 200 tahun di alam kuburnya. Dan belum ada persidangan akhirat. Baru ada persidangan kubur. Kita baru hidup 60 tahun, 70 tahun, ada mungkin 80 tahun. Dibanding dengan mereka yang sudah ribuan tahun di alam kubur, jauh lebih lama. Jadi sekali lagi ini jadi patut jadi renungan bahwa alam kubur kita jauh lebih lama daripada alam dunia kita. Yang 7.000 tahun belum diproses, ya. Belum lagi nanti di mahsyar, entah jutaan tahun mungkin kita menunggu di sana sampai datangnya syafaat kubro, syafaat uzma Rasulullah SAW. Karena Rasul punya 2 syafaat, syafaat uzma untuk seluruh manusia, syafaat khassah khusus untuk umatnya khusus. Syafaat uzma atau syafaat kubro itu berlaku bagi setiap orang yang ada di padang mahsyar. Karena mereka sudah tidak kuat lagi menanti lamanya berkumpul di mahsyar. Dan tidak kuat saking lamanya, ya Allah ini kapan sidangnya? Jadi menanti sidang itu sendiri sebuah penderitaan yang luar biasa. Menanti sidangnya, belum sidangnya. Luar biasa, ya. Entah mungkin ratusan ribu tahun, entah mungkin jutaan tahun, hanya berdiri di mahsyar. Dan di situ matahari didekatkan 3 mil atau sekitar 4 km. Kita terbakar dengan keringat kita masing-masing. Dan di antara orang yang tidak terbakar oleh panasnya matahari saat itu adalah orang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Hatena teh masjidan gitu, mun teu ka masjid teh gering. Teu ka masjid teh gering, pokokna mah duh, asa ada yang kurang kalau ke masjid tuh. Asa ada yang kurang. Kan aya mah balik ka masjid aya nu gering, aya nu kitu. Ka masjid gering, aduh karek ka masjid geus ya gering. Nah, orang-orang yang kelak dapat naungan Allah dalam hadis Nabi SAW, 7 golongan yang nanti dapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan di padang mahsyar yang panas, itu 7 diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Yang pertama pemimpin adil, yang kedua adalah seseorang yang diajak perempuan untuk berzina, perempuannya cantik dan terpandang, lalu dia mengatakan, maaf teh, saya takut kepada Allah. Asa moal aya zaman ini mah, moal aya zaman ini mah. Kata para ulama, hanya Nabi Yusuf yang kuat kayaknya. Wanita cantik, bangsawan, dan kita berada pada posisi yang tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tinggal prung, tapi dia mengatakan, maaf teh, saya takut kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah, saking rahasianya tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Rajulun tasaddaqat biyaminihi wala ta'rifu shimalu. Yang keempat adalah orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Yang kelima adalah orang yang matanya selalu basah karena takut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah orang yang
Saya lupa yang terakhir. Apa yang ketujuhnya? 1, pemimpin yang adil. 2, laki-laki yang tidak bisa digoda wanita. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Yang kelima yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang keenam adalah orang yang matanya selalu nangis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi itu apa? Saya mohon diingatkan kalau ada yang tahu. Kurang satu. Apa itu? Haji apa? Oh, orang yang rajulani tahabba fillah ijtama'a fillah wa tafarraqa lillah. 2 orang sahabat yang bersahabat motivasinya karena agama, karena Allah, karena kebaikan. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Itu adalah orang-orang yang kelak nanti ketika matahari lagi panas-panasnya, itu Allah lindungi mereka dengan lindungan Allah yang tidak ada lindungan di hari itu kecuali lindungannya. Mudah-mudahan dari 7 ini kita masuk 1 lah. Apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Jadi hati-hati masjid gitu. Hatinya itu selalu masjid. Kalau enggak, kalau kita pemimpin ya pemimpin yang adil. Dari tahan godaan dari wanita cantik mah asa-asana can pernah digoda orang teh. Lain godaannya belum pernah ada di posisi itu gitu. Rasa-rasanya jauh, mustahil. Jarang lah, tapi yang bisa kita kejar itu tadi ya. Orang yang hatinya selalu terpaut. 6. Iya, 7 ya. Satu lagi. Satu lagi itu rajulun nasya'a fi ibatillah. Syabun nasya'a fi, pemuda yang tumbuh dalam kesolehan. Jadi masa mudanya itu soleh. Pas 7 jadi. Syabun nasya'a fi ibatillah. Seseorang yang masa mudanya tumbuh dalam kesolehan. Itu adalah 7 golongan, 7 orang yang kelak nanti akan dilindungi dari panasnya sengatan matahari mahsyar yang entah berapa ribu tahun kita menunggu kepastian kapan sidang dimulai. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang Allah mudahkan dan Allah ringankan di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang munafik itu dihadapi dengan hujah. Sekali lagi, orang munafik dihadapi dengan hujah, perang pemikiran, perang argumen, bantah membantah, kemudian berdebat, berdiskusi. Orang munafik begitu melawannya. Karena secara lahiriah dia itu dianggap muslim. Nabi memperlakukan orang munafik sebagaimana layaknya muslim. Tapi karena dia munafik, ya tidak bisa dipukul, tidak bisa dihukum, tidak bisa dipenjara. Mereka bisanya itu dipatahkan argumennya, dikalahkan hujahnya. Wa amara an yu'ridu anhum. Lalu Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk berpaling dari orang munafik. Jadi jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Yang suka berbantah-bantahan, yang suka meragukan keyakinan-keyakinan agama yang fundamental, yang suka melakukan pendangkalan akidah, yang suka membalikan umat Islam kepada akidah yang meleset atau akidah yang melenceng dari agama kita. Nah, orang seperti itu sambil dilawan dengan argumen, sambil dilawan dengan perang pemikiran, kita juga harus berpaling, jangan bersimpati kepada dia atau tertipu dengan pesona ucapannya atau pesona dari sikap tindakannya. Kemarin kita sudah belajar ciri orang munafik itu dari secara kasat mata. Kalau kau mendengarnya pasti kau akan takjub, kalau kau melihatnya pasti akan tertarik. Tapi Allah ingatkan, humul adu fahdharhum, dia musuhmu, jangan kau ikuti. Surat Al-Munafikun ayat 4 kita sudah bahas itu kan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, penampilan mereka, tindak tanduk mereka, ugat-ugat dan laku lampah mereka sangat mempesona, membuat kalian tertarik, takjub. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara dan berkata-kata kalian tasma', pasti akan mendengarkannya. Saking takjubnya kalian pada mereka, mendengarkan, menyimak. Tapi Allah ingatkan, humul adu fahdharhum, dia musuhmu, hati-hatilah. Jadi sekali lagi, munafikun itu secara fisik sempurna. Ka'annahum khusubum musannadah, sempurna tokohnya itu. Ketokohannya sempurna, sosoknya sempurna, ucapannya didengar karena mempesona, tindak tanduknya diperhatikan karena mempesona. Jadi secara fisik sempurna orang munafik itu.
Namun di balik itu mereka membawa agenda-agenda permusuhan dengan umat Islam, ingin menjatuhkan umat Islam, mendowngrade akidah Islam, dan juga menjadikan Islam sebagai ulubatan, mainan dan kaulinan, dalam arti kata mengejek syariat Islam, ya. Jadi mainan, jadi cemoohan, jadi olok-olok. Syariat Islam jadi olok-olok itu ciri dari kemunafikan. Jadi kalau ada orang Islam mengolok-olok syariat Islam, itu adalah tanda dari kemunafikan. Allah menantang, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah engkau dengan ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan orang-orang beriman kalian bercanda dan mengolok-oloknya? Qul abillah. Apakah dengan Allah? Qul abillahi wa ayatihi, dan ayat-ayatnya Al-Qur'an dan syariatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olokannya. Nah, berarti ciri orang munafik itu adalah mengolok-olok Allah, mengolok-olok tentang Allah, mengolok-olok tentang ayat Allah, mengolok-olok tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan negatif tentang Rasulullah, itu jelas-jelas munafik itu. Kalau ada orang mengolok-olok tentang Allah secara sengaja, itu jelas munafik. Kalau ada orang komedinya, bercandanya, atau stand up-nya, atau segala macamnya, memperolok dan memain-mainkan ayat Allah, Rasul dan Allahnya, itu adalah tanda kemunafikan. Dan Allah mengancam, "Inna kafainakal mustahzi'in." Tentang orang yang mengejek wahai Muhammad, kafainaka, kami yang akan mengurusinya. Jadi di sini Allah punya mekanisme sendiri bagaimana ngurus orang-orang yang mustahziin, yang mengolok-olok agama ini. Siapapun orang mengolok Rasulullah, mengolok agama Allah, menolak Allah itu sendiri, Allah sudah berjanji, "Inna kafainakal mustahziin," kami yang akan membereskannya. Jangan macam-macam mengolok-olok agama. Kata Allah, kami kafainaka, akan aku cukupkan kamu, artinya akan aku bereskan kamu wahai Muhammad dari orang-orang yang mengolok dirimu, mengolok agamamu, akan binasa. Dan kita lihat faktanya, Pak, orang yang entah kaca letot entah sengaja mengolok-olok ayat Allah, tumbang. Dulu ada yang mengatakan jangan mau dibodohi dengan Al-Maidah, tumbang dia. Dulu ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu kecilnya maling jambu, kemudian ngerembes ingusnya, jatuh dia, sekarang nggak muncul lagi. Dihinakan oleh Allah SWT. Dan sejarahnya yang kayak begitu banyak, baik muslim atau non muslim yang melakukan seperti itu. Allah sendiri yang akan inna kafainakal mustahziin, yang akan membereskan urusan mereka. Berikutnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad yughliz alaihim, keras, tegas, dan juga tidak basa-basi dengan orang munafik. Wagluz alaihim, tegaslah dengan mereka, keraslah dengan mereka. Dalam arti kata menyatakan kebenaran itu tegas gitu. Jangan pelaya-pelaya, jangan basa-basi, jangan bermain retorika. Dengan orang munafik itu wagluz alaihim, tegaskan. Bahasa orang mepoksangkeun lah. Kalau dengan orang munafik, wagluz alaihim, ya. Wa an yuballighu bil qawli al balighi ila nufusihim, dan kalau bisa dengan kata-kata yang baligh, yang benar-benar menghunjam ke dalam dada mereka, menghunjam ke dalam akal mereka, sehingga mereka tidak punya lagi bantahan atau logika yang dapat melawan hujah kita. Nah, orang munafik mau gitu melawannya. Jadi si argumennya tuh patahkan langsung hunjam ke inti masalah apa, jebret langsung. Itu orang munafik. Kalau orang kafir mah diskusi masih nerima. Ya, kita lihat di YouTube atau di podcast banyak orang-orang muslim, ustadz-ustadz muslim yang berdebat dengan orang-orang kafir itu lebih enjoy. Ahmad Didat dengan banyak uskup dan banyak pendeta lancar. Kemudian yang lain-lain di Indonesia juga sama, lebih hidup. Tapi dengan orang munafik susah. Kita ajak dia dalam konteks dalil Islam, dia baliot kali itu dia membuat tafsiran yang sama sekali mahyiwa dan aneh dalam khazanah Islam. Kita katakan A, tapi dia sama bahasanya A, tetapi dengan tafsiran yang benar-benar jauh dari inti apa yang dibawa oleh Quran tersebut. Orang munafik ini
Begitu. Dia dari kulit kita, dia dari bangsa kita, dia dari agama kita, tetapi membawa agenda musuh. Orang munafik itu sebangsa dengan kita, tapi membawa agenda musuh. Lanjut, biar cepatlah. Wa nuhiya an yusolli alaihim. Nah, orang munafik itu hukuman di dunianya tidak boleh disolatkan. Orang munafik dalam Al-Quran, wala tusolli ala ahadim minhum mata. Jangan kau solatkan orang munafik. Jadi kalau meninggal dunia orang munafik jangan disolatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu selalu melihat sahabat Huzaifah al-Yaman kalau ada yang meninggal dunia, karena Huzaifah ini adalah orang yang Rasulullah titipkan list nama-nama orang munafik. Hanya satu orang yang beliau titipkan, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tapi tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibuka. Kata Abu Hurairah, andai aku buka lakuti hadal balum, niscaya leherku akan terpenggal. Kata Abu Hurairah, andai kan nama-nama itu dibuka, leherku akan terpenggal, akan diarah, akan dibunuh gitu. Jadi Rasul memberitahu nama orang munafik hanya kepada satu orang, yaitu Huzaifah al-Yaman. Abu Hurairah mengetahui itu. Andai itu diumumkan siapa munafikun, akan terpenggal leher ini. Lakuti ahadal bulum. Bulum itu leher, kerongkongan. Kutia, terputus. Berat ya. Nah, maka kalau kita tahu seseorang itu munafik, jangan mau menyolatkan. Wala tusolli ala ahadi minhum mata. Tahunya gimana? Ya nggak tahu. Dari ciri-cirinya. Jadi setiap yang meninggal itu tidak diterangkan apakah dia munafik atau enggak. Dari ciri-cirinya. Kalau dia muslim, selama dia masih dalam ngaku muslim, disolatkan. Namun dalam fikih madhab Ahmad bin Hambal ada kaidah begini. Orang yang tidak mau sholat, baik munfarid atau jamaah, tidak sholat lah intinya, maka tidak boleh disolatkan. Orang yang tidak sholat tidak boleh disolatkan. Dalilnya adalah faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat maka sejatinya dia telah kafir. Orang yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Maka konsekuensi kalau dia telah kafir tidak disolatkan. Dia orang tega karena bermainnya kemasyarakatan, sosial. Itu berjadi Pak. Dulu kan ya. Katolik dia minta ini apa sholatkan Islam dilaksanakan dari itu. Ya itulah. Memang sulit ya, sulit di masyarakat itu. Oh iya dulu ya. Minta disolatkan kalau saya nanti meninggal. Betul. Saya juga pernah mendengar itu, bahkan katanya minta diprosesi sebagaimana matinya Islam. Sang jenderal tersebut ya. Ada yang katakan mu'alaf terakhir ketika napas sebelum tenggorokan itu dia mu'alaf. Allah alam. Dia seolah-olah sudah bermuara tahu ya. Dolim itu sehingga sudah di bibir neraka. Ya. Sebelum neraka itu dia tobat. Ya. Jadi jurga lah itu. Itu dikaitkan dengan situ kan jadi sulit. Iya. Dia sholat nggak sebelum meninggalnya? Tidak. Sempat sholat nggak? Sebelum dia neraka itu dia berbuat baik dan tobat gitu. Ya tobatnya orang yang tidak sholat itu dengan sholat. Waktu sekarat tuh. Tobatnya orang sholat itu dengan sholat. Tobatnya orang yang tidak sholat dengan sholat. Dia belum disebut tobat kalau belum sholat. Tobatnya orang yang tidak sholat dengan sholat. Kalau dia tobatnya ketika sakratul maut tidak diterima tobatnya. Kan ada hadisnya. Taubat itu diterima malam yugorgir. Oh, jadi tanda-tanda sebelum kita sekarang tanda-tanda bahwa dia itu tobat dengan sholat. Kalau dia tidak pernah sholat dengan sholat tobatnya. Kecuali dia orang kafir. Kecuali dia orang kafir. Orang kafir ya tidak tahu sholat, tidak pernah sholat. Kemudian ketika sakit dia bersyahadat. Maka itu kaidahnya
Islam itu menghapus dosa-dosa kekafiran sebelumnya. Ya, kalau kafir. Ini mau orang Islam tapi tidak sholat. Islam tapi tidak sholat. Kan kemungkinannya dua. Kalau nggak kafir, munafik itu. Kalau nggak kafir, munafik. Kafir berdasarkan hadis Nabi, faman tarakaha faqad kafaro. Munafik berdasarkan hadis, wala takum ala qabri wala tusolli ala ahadin minhum mata. Orang munafik kalau meninggal dunia jangan disolatkan. Wala takum ala qabri, jangan ngumpul di kuburannya, jangan ikut mengiringi dan memakamkan. Orang munafik kalau mati, Al-Qur'an nyuruh kita la tusolli ala ahadin, jangan sholatin, wala takum ala qabri, jangan urus kuburannya. Diantap. Itu Quran yang nyuruh itu. Nah, nanti permasalahannya mungkin kita main di wilayah fikih di situ. Kalau Imam Ahmad tegas, yang tidak sholat tidak boleh disolati. Kalau imam yang lain selain Imam Ahmad itu masih ada rincian. Meninggalkannya gimana? Malas atau menolak hukumnya? Kalau malas, dia berarti fasik, masih berhak disolatkan kalau fasik. Gitu. Kalau alasannya kedul, alasannya sibuk, alasannya segala rupa lah pokoknya sampai tersolat, kata 3 mazhab tetap disolatkan karena dia jatuhnya fasik, belum kafir. Tapi kalau ditanya bahwa dia menolak hukum sholat, itu kafir. Menolak hukumnya, mengatakan tidak wajib. Lah jangan naon sholat teu wajib ieu. Jangan sholat, buat apa sholat? Tidak ada manfaatnya, tidak ada perintahnya, tidak ada kewajibannya. Nah itu mah kafir jelas. Jangan disolatin. Jadi dapat dirinci hukumnya. Ada seorang syekh cerita, anak muda jago ringkas, pokoknya mah wah pemuda lagi berkesentrang lah begitu. Jang sholat, ya pak, kayaklah Sabtu hareup. Syekh itu nyuruh dia, ya syekh masjid itu di Saudi, jang sholat, nyangke, tad lah Sabtu hareup nya. Cek ustad teh, nyapa katuh. Sabtu hareup si ustad itulah yang mengumumkan kematiannya. Keburu mati. Keburu mati. Itulah umur. Jadi kebaikan itu jangan dientarkan. Belum nggak nyampe nanti bahaya. Kalau Sabtu hareup saya mulai sholatna. Sabtu hareup itulah si ustad itu mengumumkan kematiannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, parantos mulih karamatullah. Si Fulan bin Fulan sambil nangis, itu anak muda yang bilang ke saya, Sabtu ini mau sholat. Mau gimana coba? Ada lagi kisah di Saudi juga, syekh ini yang banyak di YouTube banyak diulas ceramahnya ini. Ada orang meninggal dunia. Ketika dimasukkan ke liang lahat, itu liang lahat tidak pernah menerima jasadnya. Dimasukkan kepalanya tidak cukup, digali kepalanya sukuna tuh cukup. Terus kayak gituan. Sampai akhirnya geus dedetkeun we, bres. Tutup pakai tanah. Setelah ditutup pakai tanah ngajelepuk, keluar asap. Ada seorang syekh, ustadznya lah, bertanya kepada keluarganya. Madza fa'ala hada ar-rajul? Apa yang dilakukannya ketika masih hidup? Kata istrinya, innahu la yusolli. Teu pernah sholat Pak Ustadz eta teh. Subhanallah. Jasad orang tidak sholat tidak diterima tanah. Kalaupun diterima, tanah lagi muruku sunu, aing jasad kaos kieu. Bau bangke. Tidak diterima. Jadi memang sholat itu benar-benar pembeda. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Sungguh pembeda antara kita dengan kekafiran adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkannya jelas-jelas telah kafir. Hanya saja ulama memaknai kafir itu ada yang apa adanya, kafir aja pokoknya. Kalau tidak sholat kafir aja. Ada yang merinci, meninggalkannya teh kenapa? Kalau menolak hukumnya kafir jelas. Tapi kalau hanya karena malas dan ngedul, oh eta mah fasik gitu. Namun tetap kehati-hatian lebih utama. Mendingan kita ngambil yang pertama, karena orang yang tidak sholat khawatir jatuh kepada kita kekafiran. Mending itu daripada kita merinci-rinci, nu penting mah iya we, nu penting mah
hatena tetap iman, salatnya rukun Islam, bae teh salat ge paling-paling fasik. Nah, itu jadi menyepelekan. Tapi kalau kita lebih takut kepada hadis yang pertama, kata Rasul yang meninggalkan sholat adalah kafir, itu kita dapat hati-hati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Betapa banyak orang Islam yang mati dalam keadaan kafir gara-gara meninggalkan sholat. Betapa banyak umat Islam yang mati dalam keadaan kafir gara-gara meninggalkan sholat. Tidak sholat sama sekali. Faman tarakaha faqad kafara. Nah, lagi-lagi itu ciri munafik. Kenapa orang munafik tidak bisa disolatkan? Karena dia tidak sholat. Ya, kalaupun sholat dia malas, kalaupun malas dia riya, kalaupun melakukannya. Wa ayyakuma ala kuburihim, dilarang juga untuk yakum, berdiri menghadiri pemakamannya. Wa ukhbiru annahu in istaghfara lahum aw lam yastaghfir lahum falan yaghfir lahum. Bahkan kalau kita minta kepada Allah ampunan untuk orang munafik, istighfar untuk orang munafik, lan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuninya. In tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir. Sampai kamu istighfar 70 kali, Allah tidak akan mengampuni orang munafik. Percuma minta ampun untuk orang munafik, karena 70 kali pun kita minta ampun, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuninya. Tanya hampir-habis waktu. Nah, Udah jelas sekali munafik. Ada nggak munafik itu partikel-partikel kecilnya? Karena kita ini nggak mau lah disebut munafik, karena itu nggak sok kali-kali. Tapi mungkin nggak orangnya sebenarnya sudah terpapar gitu loh, itu nggak banyak. Sebenarnya kita itu harus memiliki kewaspadaan, jangan-jangan kita munafik. Harus. Ada seorang sahabat Huzaifah ya, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini qad nafaqtu, ya Rasul, sungguh saya telah munafik. Sampai 3 kali. Ketika di masjid, Rasul mengatakan, apa yang membuatmu munafik, wahai Huzaifah? Kata dia, saat ku melihatmu dan bersama dengan dirimu, aku merasa jadi orang beriman. Tapi saat meninggalkanmu dan berpisah dari majelismu, rasa-rasanya saya jadi orang munafik. Allah. Itu yang diberitahu orang munafik oleh Rasul. Bukan, itu Abdullah bin Mas'ud. Oh, orangnya? Iya betul. Huzaifah al-Yaman. Jadi Huzaifah ini datang, ya Rasulullah, ini qad nafaqtu. Rasulullah, kenapa kamu merasa munafik? Karena saya kalau di hadapan Tuhan, dengan majelis Tuhan, ada dengan Tuhan, iman tuh naik. Iman tuh gaspol gitu. Pokoknya mah ngejos iman tuh. Kalau di depan Rasulullah ngejos iman tuh. Jadi ini dalil bahwa ada orang-orang yang kalau dekat dengan dia, kita iman tuh nambah, ada kayak gitu. Ada orang-orang yang kita dekat dengan dia, iman tuh nambah. Kemudian suasana rohani itu menjadi lebih soleh, lebih takwa. Saat meninggalkan dia, kembali lagi ke setelan pabrik gitu. Jadi dawan lagi. Nah, Abu Huzaifah mengatakan itu kepada, ya Rasulullah, kalau kami bersama Tuhan, kami itu iman tuh naik. Tapi kalau kami berpisah dari Tuhan, dawan lagi iman, tengah dulu ibadah teh. Kata Rasulullah, dihibur ya. Al-imanu sa'atan. Wahai Huzaifah, iman teh sakedeung. Maksudnya itu kekhawatiranmu itu pada tempatnya, nggak apa-apa kamu itu. Tapi jangan terlalu dipikirkan, karena iman itu saatan, sakedeung. Saatan, sa'ah. Dulu satuan waktunya sa'ah. Kalau sekarang 60 detik. Jadi di masjid orang merasa lebih getol sholat, wajar. Di pasar ada hoream, wajar. Iman tuh begitu. Maka sering-seringlah nyari suasana yang sekiranya naik imannya. Itu pesan Nabi itu di situ. Wahai Huzaifah, iman itu sakedeung. Maka teangan eta sakedeung di banyak tempat. Iman itu sakedeung. Teangan eta nu sakedeung di banyak tempat. Di masjid kita iman, bermajelis kita iman, berzikir kita iman, baca Quran kita iman. Nah, sering-seringlah nyari momen-momen, kesempatan-kesempatan yang tadi saatan itu. Dan dalam hadis ini juga ada pesan bahwa hati itu perlu banyak hiburan juga, supaya jiwa tidak lelah. Di masjid wae hayu hungkul tidak baik. Sekali-kali healing touring ke mana supaya balik tuh semangat lagi.
Al imanu saatan. Iman tuh sakedeung sok kali itu arulin, tapi iman deui sok kali itu abring, iman deui. Jadi begitu, yang penting tuh dinamikanya berjalan itu. Apa namanya? Siklusnya tuh berjalan. Touring, balik touring tuh iman naik lagi. Touring itu jumatannya di tempat lain. Bisa dengan begitu. Teknis lah itu mah. Teknis itu namanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa iman itu sakapeng, sakedeung, selingilah iman tersebut dengan sesuatu yang menggembirakan hati kita supaya pas pulang kita kembali kepada semangat itu, supaya tidak jenuh, supaya tidak capek, karena hati memang begitu, sifatnya begitu, capek dan letih maka dia harus dihibur. Hadirin jamaah, pertemuan nanti kita akan membahas tentang bagaimana sifat perilaku Rasul, perlakuan Rasul terhadap orang-orang beriman. Tidak keras kepala, tidak bersikap tasyadud keras, tidak bersifat kasar, dan tidak juga memaksakan kehendak. Itu sikap Rasul kepada orang beriman. Karena orang yang keras kepala, orang yang memaksakan diri, orang yang keras pada orang lain, pada lembek pada dirinya, kata Rasulullah SAW, man syaddadahullah. Barang siapa yang memaksakan diri, yang tasyadud pada orang lain, pada dirinya, Allah akan membuatnya tersiksa. Dalam arti kata, membuat dirinya susah. Gitu. Orang menyusahkan diri, Allah akan susahkan. Orang yang menyusahkan orang lain, Allah akan susahkan. Itu adalah perilaku Nabi SAW kepada orang-orang beriman. Halakal mutanatni'un, sungguh celaka orang-orang yang punya sikap kasar dan keras kepala. Sungguh celaka orang-orang yang tasyadud, yang bersikeras dalam melakukan sesuatu, dalam tentunya yang negatif ya, karena itu adalah tidak ada tanah yang dapat menampungnya dan tidak ada punggung yang dapat memikulnya. Mudah-mudahan kita tidak tidak dihinggapi oleh yang namanya sifat keras kepala, berlebihan dalam agama, dan juga tasyadud kepada diri sendiri atau bahkan tasyadud pada orang lain, sehingga dengan begitu Allah pun menyusahkan, menyulitkan. Karena kita tasyadud, maka Allah pun tasyadud kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.